Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Yohanaan dengan NPM 181000198 dari kelas A mata kuliah Hukum Asuransi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tindakan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus asuransi PT Asuransi Jiwa Kresna Life. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai legal memorandum dari saya Nabila Yohanaan sendiri kepada PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life. Pokok masalah yang ada dalam legal memorandum ini mengenai kasus gagal bayar polis dan kelebihan menginvestasikan dana nasabah. Legal issues yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas ini ada dua, yaitu apa sanksi yang dapat diberikan oleh OJK kepada Kresna Life, dan yang kedua adalah apa perlindungan hukum dari OJK yang dapat diberikan kepada para pemegang polis jika perusahaan asuransi tersebut dipilotkan. Asumsi atau identifikasi fakta hukum yang ada, yang pertama, asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu. Yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Kresna Life mengalami permasalahan, yaitu mengalami gagal bayar pada dua produk asuransinya, yaitu asuransi jiwa Kresna Link Investa atau disingkat KELITA dan asuransi jiwa Protekto Investa Kresna. Keputusan yang disampaikan kepada para pemegang polis bahwa Kresna Life gagal membayar dilakukan melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Kresna Life sendiri pada tanggal 1 Mei 2020 yang menyebabkan perusahaan tidak bisa membayar dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengawasi lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, OJK melakukan audit atau pemeriksaan kepada Kresna Life. Sejak Februari tahun 2020, OJK sudah memerintahkan kepada Kresna Life untuk memberhentikan produk asuransinya, yaitu KELITA, yang bertujuan untuk mencegah risiko kesulitan pembayaran klaim atas polis jatuh tempo yang lebih besar dan melindungi kepentingan pemegang polis. OJK juga meminta kepada Kresna Life untuk membuka komunikasi seluas-luasnya dan setransparannya kepada pemegang polis. Selanjutnya, kemampuan finansial Kresna Life mengalami penurunan sehingga perusahaan mengalami masalah likuiditas portofolio investasi yang diakibatkan karena krisis ekonomi dan pasar modal Indonesia. Akhirnya, Kresna Life mengajukan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah diputuskan dengan putusan pilot Mahkamah Agung dengan nomor 647K garing PD Perdata Khusus Pilot 2021. Brief review yang ada dalam kasus ini, dengan adanya permasalahan ini dapat membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan juga kepada OJK sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi lembaga keuangan di Indonesia. Dalam hal ini, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, baik itu kepada perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, sebaiknya pemerintah dapat lebih memperhatikan perlindungan untuk konsumen atau nasabah yang terikat kepada perusahaan asuransi. Sudah menjadi hal yang lazim di Indonesia dikarenakan banyaknya asuransi yang bodong ataupun polisnya tidak dibayarkan, tetapi tidak adanya pertanggungjawaban dari perusahaan asuransi tersebut. Hal ini pemerintah harus bisa membatasi permohonan atas pengajuan kepailitan dikarenakan dapat meminimalisir yang terjadi seperti kasus Kresna Life. Statement fact yang ada dalam kasus ini, yang pertama, Kresna Life menunda pembayaran klaim polis nasabah pada dua produknya, dan yang kedua, pada tanggal 1 Mei 2020, Kresna Life mengeluarkan surat edaran dikarenakan tidak bisa membayar polis kepada para pemegang polis. Yang ketiga, pada bulan Juli 2020, adanya pertemuan antara pihak Kresna Life dengan pemegang polis yang dilakukan secara virtual, tetapi tidak mencapai kesepakatan damai ataupun jalan keluar
untuk menyelesaikan sengketa tersebut antara kedua pihak hingga akhirnya para nasabah meminta OJK untuk turun tangan dan menyelesaikannya. Pada tanggal 24 Juli 2020, pihak manajemen Kresna Life menyatakan bahwa pembayaran premi sebesar Rp50 juta akan tetap berjalan. Kemudian premi di atas Rp50 juta, penyelesaiannya akan disampaikan paling lambat pada tanggal 3 Agustus 2020. Pada tanggal 3 Agustus 2020, OJK memberikan semacam kartu merah atau peringatan kepada Kresna Life, yaitu sanksi pembatasan kegiatan usaha melalui surat OJK nomor S342/NB.2 tahun 2020. Legal Memorandum yang pertama, sanksi yang dapat diberikan oleh OJK kepada Kresna Life. Dalam kasus ini, sanksi yang dapat diberikan oleh OJK ialah sanksi administratif yang dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan atau pencabutan izin usaha. Dalam sanksi administratif ini dilakukan secara bertahap dan OJK juga dapat menambahkan sanksinya. Dan yang kedua, perlindungan hukum dari OJK yang dapat diberikan kepada para pemegang polis jika perusahaan asuransi tersebut dipilotkan. Yang pertama yang dapat dilakukan ialah dalam hal perlindungan hukum yang dapat OJK berikan kepada para pemegang polis terdapat di dalam pasal 28 dan 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang kedua, OJK juga memiliki peraturan khusus mengenai perlindungan konsumen ini, yaitu pada peraturan OJK nomor 1/POJK nomor 7 2013 yang dijelaskan dalam pasal 40 dan pasal 53. Kesimpulan atau conclusion yang dapat diambil, banyaknya masyarakat yang masih menggunakan asuransi yang bertujuan meringankan beban risiko yang jika nantinya akan terjadi dalam kehidupannya, di mana masyarakat memberikan kepercayaan kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana masyarakat yang diberikan kepada perusahaan asuransi. Sudah seharusnya perusahaan asuransi menjalankan dengan baik, benar, dan menjalankan prinsip kehati-hatiannya, agar dana para pemegang polis akan terlindungi dan dapat digunakan oleh pemegang polis sebagaimana mestinya. Dalam kasus Kresna Life ini, sudah seharusnya perusahaan tetap bertanggung jawab, walaupun perusahaan sudah dipilotkan agar para pemegang polis tidak mengalami kerugian yang sudah disebabkan atas kepilotan perusahaan tersebut. Perlindungan hukum terhadap konsumen atau pemegang polis ini dengan adanya kepilotan tidak mencakup untuk perlindungan konsumen tersendiri, dikarenakan masih adanya kekosongan yang dimana bisa merugikan para pemegang polis dari segi para pemegang polis. Dari segi perusahaan asuransi juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi yang memiliki itikat baik untuk merugikan para nasabahnya. Untuk rekomendasinya, saya merekomendasikan pasal 2 POJK tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dan pasal 55 dan pasal 56 yang ada dalam POJK nomor 71/POJK 05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, bye. Bodo amat.